Shalom saudara, puji Tuhan. Saya rindu kembali mengajak kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan saudara, yang tentunya akan menjadi perenungan kita bersama. Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 saudara. Ya, kita lihat bersama-sama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan bagian firman Tuhan ini saudara. Dan tentu nats yang kita bahas dalam pembacaan ini saudara, di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-36 itu bagaimana menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah anjuran kepada murid-muridnya untuk mengasihi musuh, ya, dan menjelaskan banyak hal tentang bagaimana kita harus mengasihi musuh kita, ya, bahwa kita harus berbeda dengan orang dunia saudara, ya. Jadi siapakah musuh kita yang dimaksud? Nah, berdasarkan pengalaman saya saudara, saya pikir ya, dulu saya berpikir bahwa musuh kita itu adalah orang-orang yang tidak kita kenal, yang jarang berinteraksi dengan kita. Tetapi tidak saudara, kenyataan bahwa musuh kita itu berasal dari diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian saudara-saudara seiman, ya. Jadi musuh itu saudara dari diri kita sendiri, ya, dari saudara-saudara seiman kita, dari teman-teman seiman kita. Kenapa saya katakan demikian saudara? Ya, pengalaman saya melihat banyak hal dan mengalami banyak hal saudara, yang kadang-kadang menjawab firman Tuhan yang seringkali membingungkan saya. Saya berpikir bahwa musuh kita itu adalah orang yang kita tidak kenal saudara, tetapi tidak. Contohnya, dalam sebuah gereja saudara itu seringkali terjadi gesekan-gesekan antara kita sesama anak Tuhan dalam banyak hal, menyangkut pelayanan atau apa saja saudara, dan itu bisa menjadi sarana untuk dijadikan oleh iblis mengacak-acak kerukunan kita dalam berjemaat, ya, membuat kerenggangan dalam persekutuan itu saudara, kalau kita tidak menjaga hati. Dan juga misalnya dalam lingkungan keluarga itu saudara, misalnya ada kesalahpahaman terhadap antara orang tua dan anak, itu biasa terjadi saudara. Dan kadang-kadang ya, jika kita tidak mampu menguasai diri, terjadi kebencian, terjadi dendam, amarah, itu terjadi dalam lingkungan keluarga itu sendiri saudara. Bahkan dengan diri kita, contohnya kita misalnya ada di antara yang anak-anak Tuhan yang mau bercerai karena alasan sudah tidak suka lagi saudara, itu kan berangkat dari hatinya. Tidak ada orang yang memberikan saran agar ia menceraikan suaminya, tetapi berangkat dari hatinya. Dan yang berhak memberikan keputusan itu adalah dirinya sendiri saudara. Itu adalah dari hatinya sendiri. Jadi hatinya menjadikan musuh bagi dirinya untuk melanggar firman ketetapan Allah dalam hal perceraian. Firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh bercerai, tetapi dari hatinya mendesak dia hanya karena egoisnya, tidak lagi ada kecocokan dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah yang saya maksud. Terus ada saya pernah mengalami satu contoh saudara, ketika anak saya lagi sakit, ya, ada di antara keluarga yang menganjurkan agar dia memanggil dukun, ya,
karena katanya dia pintar mengobati kalau masalah itu, saudara. Dan saya tidak dengan mudah terima itu kok, saudara. Ya, kelihatannya mau menolong, tetapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Kita tidak bisa menduakan Tuhan, saudara. Kalau kita memakai jasa-jasa seperti itu Tuhan tidak berkenan. Saya percaya itu adalah pekerjaan daripada kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Ya, karena sumber hidup, sumber kesembuhan yang sesungguhnya itu adalah doa, saudara. Dan selalu disertai dengan usaha, tetapi tidak harus melibatkan dengan hal-hal yang berbau mistik. Nah, lalu kemudian yang kita bisa lihat dalam satu contoh ya dalam Alkitab, saudara, bagaimana ketika Yesus hendak ditangkap ya. Kita melihat satu contoh dalam Alkitab, saudara, ya, ketika Tuhan Yesus hendak ditangkap ya. Dalam Yohanes pasal 18 ayat 10, di situ kita bisa lihat bagaimana Simon Petrus ini, saudara, ya, menghunus pedang, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nah, saudara, kelihatannya Petrus ini mau menolong, menjaga Yesus, tetapi tidak. Yesus mengatakan, ya, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ya, dia berusaha untuk menghalangi Yesus ditangkap, saudara. Itulah cara membela Yesus. Kelihatannya mau membela, tetapi ini satu penghalang untuk menghalangi Yesus menuju kepada kemuliaannya. Karena itu, saudara, saya ingin mengatakan, dalam kehidupan kita harus selalu waspada dan berhati-hati ya. Kita harus pastikan bahwa kita bisa memahami firman yang kita terima, saudara, dan kita mampu praktekkan itu dalam kehidupan kita, untuk belajar berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita, bahwa ketika kita diperhadapkan dengan apapun dalam kehidupan ini, saudara, ya, kita harus belajar bertindak secara bijaksana, saudara, ya. Kita harus selalu melibatkan kebenaran itu yang menjadi tolak ukur dalam memutuskan segala sesuatu, supaya kita senantiasa hidup berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, saudara. Nah, karena itu, saudara, mari kita belajar ya merenungkan firman Tuhan ini, saudara, bahwa jangan pernah membenci orang-orang yang menurut kita harus benci, kita harus singkirkan dari kehidupan kita, tetapi bagaimana kita merangkul mereka, bagaimana kita mengasihi mereka sebagaimana tuntutan daripada firman Tuhan, supaya kebenaran itu selalu berpihak kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang selalu berhasil dalam menyatakan kebenaran itu, saudara. Maka dengan itu Tuhan akan selalu berkenan atas kehidupan kita. Karena itu, saudara, saya rindu mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang kembali datang mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan tidak berdasarkan dengan keinginan-keinginan kami, karena keinginan kami seringkali bertolak belakang dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu, mampukan kami untuk selalu menghidupi firman-Mu ini, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang belajar mengerti kehendak Tuhan, dan firman-Mu itu selalu berpihak kepada kami, mampu kami terapkan, sehingga kami boleh hidup dan diperkenankan menikmati, bahkan menyaksikan segala berkat-berkat Tuhan yang luar biasa terus mengalir dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian pada saat ini, Bapa, meteraikan firman-Mu ini di setiap hati kami. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Demikian, saudara, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.